sini ada candi utama. Ini candi induk. Ya, candi sering disebut Candi Roro Jonggrang karena di dalam candi ini ada patung Roro Jonggrang ya yang cukup terkenal legendanya. Kemudian di sini ada Candi Wisnu, sini ada Candi Brahma. Ini ada di latar paling atas. Latar paling atas ini terdiri dari 16 candi. Kemudian di sini ada candi-candi kecil yang kita sebut Candi Perwara. Ya, Candi Perwara. Nah, jumlah candi perwara ada 224. Nah, ini jadi ada 4 deret karena mata tengah dan tingkat 4. Jadi lingkaran paling luar ini jumlahnya 68 candi. Kemudian deretan yang kedua ini ada 60 candi. Kemudian yang ketiga ada 52 candi. Kemudian yang paling atas atau deretan paling atas ini ada 44 candi. Jadi kalau 68, 60, 52, 44 itu di jumlah itu ada 224. Nah, candi yang mengelilingi candi yang ada di latar atas itu dinamakan Candi Perwara. Artinya candi yang mengelilingi. Nah, ini. Nah, sekarang baru berhasil merenovasi 2 candi perwara. Ada di sini, jadi sisi timur dan di sudut sana ya. Nah, ini candi perwara itu di sana juga candi perwara. Kemudian pemerintah berusaha setiap tahun akan merenovasi 2 atau 3 candi perwara. Setiap tahun itu baru rencana. Masalah nanti bisa terlaksana atau enggak, ya rencana tersebut tergantung dana. Ya, kalau dananya cukup bisa 2 atau 3, tetapi kalau dana kemungkinan kurang cukup, sementara berhenti, dilanjutkan tahun berikutnya. Sehingga suatu saat nanti pemerintah punya rencana bisa memugar seluruh candi perwara yang berjumlah 224. Nah, kemudian di latar atas ini ada 16 candi. Di sini ada Candi Siwa ya atau Candi Roro Jonggrang, kemudian di sini ada Candi Brahma, ini ada Candi Wisnu, kemudian di depan persis ya Candi Siwa ada Candi Nandi. Tahu Nandi ya? Ya. Nandi. Kemudian di depan Candi Brahma ini ada Candi Angsa. Kemudian di depan Candi Wisnu ada Candi Garuda. Karena Garuda, Angsa, Nandi itu merupakan transportasi atau kendaraan para dewa. Ya, ada Dewa Siwa, itu Nandi, Dewa Brahma, Angsa, Dewa Wisnu, Garuda. Nah, maka yang paling tinggi itu merupakan Candi Siwa. Kenapa? Karena agama Buddha ya ini yang ada di Jawa, di Bali ini pahamnya Siwaisme, meyakini bahwa Dewa Siwa adalah dewa paling tinggi. Tetapi kalau kita belajar secara seksama antara Trimurti ya, karena Brahma, Wisnu, Siwa itu sering disebut Trimurti. Nah, sebenarnya antara salah satu Trimurti itu tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Karena sebetulnya Trimurti itu atau Siwa, Brahma, Wisnu itu merupakan perwujudan manifestasi dari dewa paling tinggi yaitu Dewa Iswara. Nah, Dewa Iswara mempunyai 3 sifat. Sifat perusak itu dititiskan kepada Dewa Siwa. Sifat penjaga dititiskan kepada Dewa Wisnu. Kemudian sifat pemelihara penjaga pencipta di Brahma. Sehingga sebetulnya antara Brahma, Wisnu dan Siwa itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah ya. Karena Siwa tidak akan sempurna tanpa didampingi oleh Wisnu dan Brahma. Begitu juga Brahma dan Wisnu tidak akan sempurna tanpa didampingi oleh Siwa. Sehingga ketiga ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain dan tidak ada yang mempunyai posisi lebih tinggi. Tapi mengapa kok di sini punya paham Siwaisme bahwa Dewa Siwa adalah dewa yang paling tinggi? Ini apabila dihubungkan, dikaitkan dengan pemeluknya, yaitu manusianya. Yaitu kalau manusia dengan dewa tentu saja akan lebih tinggi dari dewa akan lebih tinggi. Maka dipahami dari sini, maka Siwa lebih
tinggi, bukan dibandingkan dengan Brahma dan Siwa, tetapi dibandingkan dengan pemeluknya ya, atau penganutnya. Nah, kemudian ya tadi ada Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu, kemudian ada Candi Apit. Ya, Candi Apit sampai sekarang itu belum ditemukan fungsinya dahulu untuk apa. Ya, kemudian di samping Candi Apit ada 4 candi kelir. Jadi candi kelir adalah candi kecil yang ukurannya hanya sekitar 4 meter 10 cm. Itu biasanya dibangun di atas pintu gerbang atau di depan pintu gerbang. Sehingga lokasi ini atau Candi Prambanan mempunyai 4 pintu gerbang, masing-masing pintu gerbang nah itu ada candi kelirnya. Kemudian di setiap pojok ini juga ada 4 candi ya. Jadi sudut tenggara ada 1 candi, barat laut ada candi, timur laut ada candi, kemudian barat daya ada candi. Sehingga kalau di total candi yang ada di latar paling atas adalah ada 16 candi. Kemudian 16 ditambah 224 ada 240. Jadi kalau dikaitkan dengan cerita rakyat 1000 candi itu tidak nyambung, karena sejarah tetap sejarah, cerita rakyat tetap cerita rakyat. Belum tentu cerita rakyat itu nyambung dengan sejarah. Maka kalau menurut legenda atau cerita rakyat, jumlah candi yang ada di Kompleks Prambanan ada 1000 candi, didirikan oleh Bandung Bondowoso, tapi hanya mampu 999 karena Roro Jonggrang membuat tipu muslihat untuk menggagalkan kerja kolosal Bandung Bondowoso. Ya, akhirnya karena hal ini diketahui oleh Bandung Bondowoso bahwa Roro Jonggrang curang, maka Roro Jonggrang dikutuk menjadi patung supaya jumlahnya genap 1000. Sementara para wanita, para gadis yang membantu Roro Jonggrang dikutuk oleh Bandung Bondowoso menjadi perawan tua yang tidak laku nikah. Nah, maka tempat ini, kampung ini dinamakan Perawanan. Akhiran an itu bermakna tempat. Jadi perawan ditambah an itu tempatnya para perawan. Tua tidak laku nikah karena dikutuk oleh Bandung Bondowoso membantu kerja Roro Jonggrang untuk menggagalkan kerjanya Bandung Bondowoso. Nah, karena di tempat ini dahulu banyak perawan tua tidak laku nikah, kemudian sering mendapat sebutan pusatnya perawan, maka tempatnya dinamakan Perawanan. Nah, dari Perawanan itu lama-kelamaan menjadi Prambanan. Sekarang candi yang ada di wilayah Prambanan disebut Candi Prambanan. Jadi semua kompleks yang ada di tempat ini semuanya dinamakan Candi Prambanan. Hanya Candi Siwa saja yang dahulu sering disebut Candi Roro Jonggrang atau Candi Loro Jonggrang. Dulu itu pakai L boleh, pakai R boleh. Roro artinya gadis, Jonggrang artinya langsing. Jadi Roro Jonggrang itu gadis yang langsing. Sekarang perhatikan tubuh kamu masing-masing. Masuk Roro Tabis atau Roro Jonggrang. Karena tadi itu gembrot ya. Kemudian jadi anak-anak, jadi batu yang bertebaran di sini ya di mana-mana ini merupakan reruntuhan candi perwara ya. Nah, untuk merenovasi candi kalau khususnya di Kompleks Prambanan ini harus melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama itu pengumpulan candi. Ya, pengumpulan batu. Jadi batu-batu yang berserakan itu dikumpulkan jadi satu terlebih dahulu. Nah, setelah tidak ada satupun batu yang berceceran, semua sudah dikumpulkan menjadi satu, baru dipelajari ya, kelompok masing-masing. Maka tahap yang kedua adalah pengelompokan batu candi. Ya, karena di sini ada 224 candi, maka ahli purbakala khususnya yang menangani Candi Prambanan harus mengelompokkan 224 kelompok batu. Ya, kemudian setelah dikelompokkan, oh batu ini milik candi yang ini, batu ini milik candi yang ini, batu ini
punya candi yang ini. Makanya setelah diketahui kelompoknya, baru dipelajari lagi tempatnya yang asli. Jadi kita tidak boleh asal naruh atau meletakkan kembali. Wah, ini batu, gandengke, kemudian tumpuk lagi, nggak boleh. Itu harus sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau manusia contohnya dulu pernah hancur lebur karena tabrakan, maka hidung harus ditempatkan hidung di sini dan harus hidung saya. Karena kalau nanti bersamaan posisinya ada hidung saya, di sana ada hidung juga, jangan sampai hidung sana ditempelkan di tempat saya, nggak cocok. Masa di sini hidung saya hitam malah dikasih yang putih, sementara hidung saya yang hitam dikasihkan di yang putih, nggak cocok. Jadi harus sesuai dengan tempatnya masing-masing. Siwa Maha Guru, ya, jadi ada patung Siwa tetapi sebagai Maha Guru. Sebagai Maha Guru, ya Siwa sering disebut Guru Agastya karena pernah mengajar suku Agastya di India Selatan. Tapi juga sering disebut Guru Kumbayoni. Kumba itu perut, Yoni itu kendi. Jadi perut kendi, karena ada beberapa pendapat ya yang menjelaskan bahwa Siwa terlahir dari perut kendi. Maka kalau adik-adik yang melihat patung Siwa, di situ akan memegang kendi. Siwa sebagai guru, bukan Siwa sebagai Mahadewa. Kadang-kadang memegang pakai tangan kanan, kadang-kadang memegang pakai tangan kiri. Nah, sementara yang menghadap ke barat itu berisi patung Ganesha, ya, simbol kebijaksanaan, simbol ilmu pengetahuan. Maka Ganesha di Yogyakarta itu sangat terkenal, sangat populer. Bahkan ada mitos barang siapa yang berkunjung ke Candi Prambanan kemudian masuk ke ruang Ganesha, kemudian memegang ya, patung Ganesha mulai dari kepala sampai ujung belalai, maka akan menjadi manusia yang sukses, smart atau brilliant, intelligent. Nah, bukan clever student ya, karena clever itu bukan artinya cerdas, tapi artinya cerdik. Ya, maka ketika ya orang-orang asing itu ngomong itu nggak pernah wah you are clever, ya karena you are clever itu berarti Anda cerdik, seperti otak bulu, seperti kancil. Maka kancil itu tidak cerdas, tetapi cerdik. Nah, ini maka itu clever. Tapi kalau untuk orang yang punya pengetahuan banyak atau cerdas itu kadang-kadang smart, kadang-kadang brilliant, kadang-kadang intelligent, bukan clever ya. Nah, maka akan menjadi manusia yang cerdas, menjadi mahasiswa yang pinter. Maka patungnya itu cukup halus karena banyak dipegang oleh anak-anak atau para pelajar mahasiswa yang berkunjung di Candi Prambanan. Oh, nggih. Ya anak-anak ya, ini nanti sekilas saja, nanti saya tambahkan di bis ya. Karena di sini kita hanya dikasih waktu 1,5 jam ya. Jadi waktunya